Halo Mirsa, Anda sedang menyaksikan Sosok, program acara yang informatif, inovatif, inspiratif, serta motivasi dan mampu menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok kita pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang fotografer profesional yang karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Dan fotografer ini juga sudah memotret banyak artis papan atas Indonesia. Namanya juga sudah tidak asing lagi pastinya di telinga masyarakat. Penasaran siapa dia? Kita lihat profil atau profil narasumber berikut ini. Rio Wibowo, yang lebih dikenal dengan nama Rio Motret, adalah fotografer profesional langganan banyak selebriti Indonesia. Sekitar 130 artis telah diabadikan Rio, baik dalam bentuk foto profil, prewedding, pernikahan, hingga foto kehamilan. Dari jumlah tersebut, yang paling sering ia foto adalah Ivan Gunawan, Tiga Diva, Rosa, Sandra Dewi, Chelsea Olivia, Ussy Sulistyawati, Raline Shah, Gisela Gading Martin, dan Ruben Sarwenda. Rio Motret mulai tertarik pada dunia fotografi sekitar 13 tahun lalu saat Rio masih menjadi mahasiswa. Pria yang berumur 30 tahun ini mengaku pernah dibayar sebesar Rp50.000 di awal karirnya. Namun, passionnya tidak luntur sampai sekarang. Saat ini Rio sudah mempunyai tim motret sendiri dengan 2 studio dan 20 karyawan. Keinginannya menjadi fotografer profesional pun sempat terkendala selepas Rio lulus SMA. Dengan background jurusan graphic design, Rio belum bisa menyalurkan passionnya karena belum ada sekolah khusus fotografi. Selepas kuliah, Rio sempat bekerja di sebuah majalah fashion sebagai seorang fotografer. Di sana ia belajar untuk menjadi seorang fotografer profesional dan jatuh hati dengan fashion fotografi. Namun, ia tak berhenti di sana. Setiap tahun ia selalu memiliki target baru dalam memperdalam ilmunya. Itu tadi profil narasumber kita pada episode kali ini. Nah, setelah jeda berikut, Ganesha akan kembali dan berbincang banyak dengan Rio Wibowo atau yang kerap kita kenal dengan Rio Motret. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Pemirsa, karena Anda tetap di Sosok dan sekarang saya sudah bersama dengan sosok kita pada episode kali ini, Rio Wibowo atau kerap kita kenal dengan Rio Motret. Halo Rio, gimana nih kabarnya? Baik, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Biasa sih motret aja. Motret aja masih dengan kesibukan biasa sehari-hari ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai perjalanan Rio sampai bisa seperti ini, awalnya tuh gimana sih suka sama dunia fotografi? Itu umur berapa dan dimulainya dari mana sih? Apakah orang tua juga fotografi atau gimana? Sebenarnya mencintai fotografi itu emang dari kecil ya. Saya dari kan ibu saya juga suka pakai Kodak gitu. Dan pada saat waktu kecil itu tuh aku suka Mi pinjam gitu. Maksudnya kayak aku pengen mainin juga gitu. Nah, tapi benar-benar sampai tertarik banget itu ya pada saat aku masuk kuliah. Jadi kan aku ambil desain grafis. Nah, di situ tuh ada mata kuliah fotografi gitu. Pada saat itu tuh aku mulai merasa antara ngegambar, ngelukis, website atau bikin video atau dan sebagainya, fotografi ini yang paling membuat aku tuh kayak tertarik banget gitu. Sampai akhirnya aku beli kamera, terus karena di kuliahan ada mata kuliah fotografi dan akhirnya aku bisa tembus jadi asisten dosen waktu itu. Jadinya tuh aku punya kesempatan banyak buat bermain dengan kamera, bermain dengan lighting, studio, terus banyak ngebantu junior-junior juga kan pada saat mereka kelas gitu, aku bantuin gitu. Jadi akhirnya yaudah aku kayaknya fotografi ini emang pilihan aku gitu. Nah, dari situlah dari 2004 aku mulai menerima klien.
Nah itu berarti umur sebelum kuliah udah suka pegang kamera berarti, Iya. udah mencoba foto-foto, kemudian pas kuliah baru akhirnya merasa bahwa ternyata passion saya nih ada di memegang kamera dan fotografi dan videografi. Nah habis itu kiat-kiat apa sih yang Rio lakukan untuk memulai mau bikin Rio Motret and Team ini? Ya awalnya kan aku sendirian Mm-mm. gitu kan, sendirian, berawal dari freelance, terus banyakin hunting gitu kan. Habis beli kamera juga waktu itu juga yang seadanya ya, karena kan dari tabungan sendiri gitu. Beli kamera, beli lensa juga cuma baru satu, ya dari situ aku banyakin hunting, terus akhirnya berani nerima klien teman-teman sendiri, Teman-teman sendiri. teman-teman foto, bayarannya juga pertama kali waktu itu 50.000 doang. 50.000 aja. Ya, sebenarnya sih aku cuman gini, maksudnya kayak ya udah lu bayar gue 50.000 aja deh gitu, yang penting gue dapet banyak portfolio gitu, punya pengalaman gitu kan. Dari situ baru berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya aku bisa mulai pelan-pelan membentuk tim gitu. Jadi dari 1 akhirnya jadi 3, terus kemudian jadi 5 gitu. Kalau pengalaman pertama, klien pertama itu sebelum yang hunting sama teman-teman nih apa? Masih inget nggak pengalaman pertama? Ada inget sih, klien pertama aku tuh waktu itu teman aku punya sepupu. Jadi dia baru balik dari Melbourne dan dia memang kebetulan suka banget foto. Dan di foto maksudnya. Nah, akhirnya tuh dia aku tawarin gitu, mau nggak coba foto bayar 50.000 aja gitu. Nah, waktu itu tuh 50.000 100 foto aku bikin. 100 foto, itu lumayan banyak loh. Lumayan, tapi kan memang waktu itu kan posisinya aku lagi berlatih kan gitu, lagi seneng-senengnya nyari pengalaman. Dan itu berarti itu hanya hunting ya, bukan event tertentu. Bukan event sih, jadi ya benar klien, tapi dia pengen bayar. punya, dia pengen pengen punya. personal portfolio gitu dia. Dan itu waktu itu tahun berapa tuh? Ingat nggak? 2004 sih. 2004. Terus awalnya pernah nggak sih, kalau sekarang kan udah banyak banget nih teman-teman kita, maksudnya yang kuliah-kuliah misalnya bikin satu tim untuk wedding, memulai dari awal gitu dari teman-teman kuliah. Nah Rio sendiri pernah masuki itu nggak sih? Oh pernah. Jadi awal pertama aku masuk dunia wedding tuh 2006-2007. Itu kan aku sendiri dan aku masih freelance. Jadi aku masuk di studio-studio besar gitu kan. Jadi aku jadi freelancer mereka. Dan akhirnya aku beraniin nerima klien pertama sendiri gitu. Maksudnya bukan jadi freelancer orang lain gitu. Okay. Jadi ini memang real klien aku karena dia lihat di sosmed waktu itu masih zamannya Friendster, masih zamannya Friendster, terus dia suka, terus dia nanya, bisa gak ya kalau kamu motret wedding? Akhirnya aku beraniin. Nah waktu itu aku ajak teman-teman aku juga yang kebetulan teman-teman kuliah. Jadi ibaratnya aku jadi si Ketuanya dan aku ajak 2 teman aku lagi gitu. dan itu akhirnya jalan di foto wedding itu. Foto wedding pertama. Itu dulu sebelum punya tim sebesar ini berjalan gak sih sama 3 orang itu berarti? Iya jalan. Jadi Berapa lama tuh? Dengan aku sendiri, terus aku kalau ada apa-apa ajak Mereka. Temen itu lagi gitu ya, teman kuliah karena sama-sama suka fotografi dan mereka juga gitu. Kadang kalau mereka ada job, kita sama-sama masih freelance kan. Jadi kalau dia ada job aku bantuin dia. Nanti kalau aku ada job dia bantuin aku. Gitu. Berarti seorang Rio ini memasukilah tahap-tahapan dari awal sampai sekarang baru bisa kayak gini prosesnya ngejalanin dari awal ya. Dari awal sih. Nah sekarang kan kita udah tahu kalau misalnya Rio udah punya studio sendiri, udah bekerja dengan banyak artis. Nah gimana sih konsep Rio tuh dapat konsep dari mana? Karena klien tuh pasti maunya beda dong konsepnya. Saya mau konsepnya misalnya sama temanya, tapi saya nggak mau dekornya kayak gini atau saya nggak mau seperti ini. Pasti kan maunya berbeda-beda. Itu gimana sih cari idenya? Ide sih ya karena kebetulan maksudnya kayak klien yang udah foto nanti next akan foto lagi juga kan rata-rata gitu, dan maksudnya kayak seleb yang udah foto pun mereka bukan cuma foto sekali, next foto lagi, jadi kayak ada yang udah sampai 10 kali foto gitu, kayak Jupa udah lebih dari 10 kali kali aku rasa ya gitu. Nah berarti kan aku punya tantangan untuk nyari konsep yang lain terus gitu, nggak mungkin kan dengan background yang sama dengan konsep yang sama terus gitu kan, pasti kan orang bosan juga melihatnya. Nah dari situ tuh aku memang dituntut buat nyari konsep terus gitu ya, dan konsep itu bisa datang dari macam-macam sih idenya ya. Jadi kadang ada yang memang imajinasi gitu kan, tapi kadang juga ada yang terinspirasi dari film, kayak misalkan ada Alice Wonderland kan, terus ada kayak Snow White,
Terus bisa juga terinspirasi dari budaya gitu, jadi kayak cerita rakyat yang akhirnya aku bikin jadi Alkisah. Alkisah. Gitu kan. Terus bisa juga aku banyak browsing di internet, cari fotografer luar yang keren-keren tuh mereka bikin apa ya gitu, dan kita bisa gak ya bikin seperti itu tapi dengan cerita yang lain atau dengan konsep yang enggak plagiat gitu. Berarti merupakan satu hal tersulit gak sih untuk Rio mencari konsep, atau ada hal tersulit lainnya dalam dunia fotografi ini menurut Rio yang tersulit? Justru nyari konsep itu gampang, Oh. tapi realisasiinnya supaya dia sampai jadi dengan set yang sesuai dengan imajinasi kita tuh kadang-kadang susah. Karena itu kan kita berkolaborasi dengan desainer, berkolaborasi dengan dekorator gitu. Jadi bukan kita sendiri. Sebenarnya di otak aku tuh mungkin udah ada nih gambarnya seperti ini. Cuman karena kita ngajaknya teamwork, gitu kan nggak mungkin aku yang ngedekor sendiri. Betul. Nah kadang-kadang apa yang aku ekspektasi itu kan belum tentu sama yang dibayangkan mereka gitu. Jadi memang harus ditungguin, harus kita involve di dalam situ. Berarti yang tersulit adalah eksekusinya ya pas mau mulai itu. Nah, kalau ngomongin masalah tim, berarti kan banyak banget nih tim yang terlibat. Di dalam Rio and Team ini, timnya ada apa aja, dan waktu itu tuh ketemunya gimana sih, dari mulai makeup artist, desainer, stylist, itu kayak gimana sih? Jadi di sini itu kita ada marketing, ada makeup artist, ada hairdo, ada fotografer, videographer, ada lighting gitu. Dan memang bertemunya itu ada graphic design juga. Jadi bertemunya itu memang pelan-pelan. Pelan-pelan. Awalnya tim awal itu adalah memang teman-teman dekat aku semua gitu. Jadi teman-teman SMA sama teman-teman kuliah aku ajak gabung. Jadi kayak marketing aku dua-duanya itu adalah sebenarnya best friend aku dari zaman kuliah SMA. Oh. Jadi dari zaman aku freelance, mereka tuh udah bantuin nerbangin kain, pegang reflektor. Jadi memang udah best friend dari SMA. Makeup artist juga sama, best friend aku dari SMA. Terus ada beberapa fotografer di sini pun mereka basically teman kuliah dulu di Tarumanegara. Jadi aku ajak join satu persatu. Berarti emang awalnya dari yang terdekat dulu, baru lama-lama punya referensi lagi. Kalau misalnya kita ngomongin artis nih, artis pertama yang Rio fotoin inget gak sih siapa? Siapa tuh? Artis pertama Ceritanya kayak gimana? itu Ririn Ekawati. Ririn Ekawati. Itu apa foto? Waktu itu aku gara-gara dia juga lihat di sosmed, terus dia ngontek. Jadi dia sama adiknya Ririn dan Rini Yulianti itu berdua mau nyobain foto gitu kan. Ya itu experience pertama aku fotoin selebriti gitu. Dari situ, dari dia, akhirnya tuh teman-teman dia tuh semua pada lihat. Nah akhirnya banyak anak sinetron yang pada foto gitu. Jadi satu persatu pada nyobain dari manajemen artis gitu kan. Sampai akhirnya Krisdayanti. Itu yang kedua tuh. Bukan kedua. Tapi akhirnya Dasap yang gimana? Kan anak-anak modeling gitu banyak. Tapi akhirnya aku nerima telepon pertama itu yang benar-benar bikin aku sampai jantungan ya Krisdayanti. Nah ini kita masih penasaran pasti, tapi ada yang mau lihat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. God help me to survive. Viewers, kembali lagi di Sosok dan masih sama Rio Wibowo atau Rio Motret. Nah kita lanjut lagi yang seru tadi. Gimana nih kisah yang Krisdayanti nelfon abis itu? Ya dia nelfon katanya mau bikin cover album. Itu 2010 kalau nggak salah ya, apa 2011 gitu. Dia mau bikin cover album buat album Ratu Cinta itu. Nah dia milih tanggal yang kebetulan aku udah ada jadwal gitu, dan pada saat itu langsung aku cancel. Wow. Jadi aku telepon ke klien aku bilang pokoknya dengan segala alasan pokoknya aku harus dapetin Krisdayanti. Iya Krisdayanti gitu. Jadi itu klien pertama aku yang ibaratnya ya, seorang diva lah gitu. Yaudah akhirnya ketemu dengan dia di sini di studio ini. Terus foto untuk albumnya, dan ternyata orangnya humble gitu. Jadi tadinya yang keringet dingin, yang stres gitu kan, gila ada di foto di tempat aku gitu kan. Karena memang aku udah ngefans sama dia dari SMA.
udah ngefans juga ternyata ya. Wah, berarti pencapaian nih tercapai banget nih sama Iya. Krisdayanti, fotoin Krisdayanti. Awalnya kan emang deg-degan gitu kan, kayak yang parno, aduh gimana ya nanti perfeksionis atau Hmm. gimana gitu. Ternyata begitu dia udah datang, dia foto dan dia ternyata suka, langsung kayak udah buyar. Buyar semuanya. Nah, tadi kita udah ngomongin kalau misal portofolio udah pasti banyak, dan terakhir ini baru bikin pameran yang judulnya Alkisah. Itu boleh ceritain dulu gak, itu apa sih sebenarnya? Jadi Alkisah ini sebetulnya aku pengen buat pameran untuk momentum 10 tahun aku berkarya. 10 tahun berkarya, oke? Terus memang imajinasi aku tuh ya saya lumayan banyak ya, mau bikin ini, mau bikin itu gitu, banyak banget. Sampai akhirnya aku survei apa ya tema yang nggak bakalan dilupain sama orang, karena pameran foto fashion udah banyak banget ya kan, betul. semua fotografer kece-kece gitu udah pada bikin juga. Maksud aku kalau aku bersaing dengan fashion juga, ya akhirnya orang juga akan lupa gitu, karena kan ya begitu, fashion kan cepat lewat gitu. Akhirnya aku cari, oh kayaknya cerita rakyat ini lumayan ya, maksudnya ibaratnya udah dilupain sama anak muda pertama, kedua cerita rakyat ini tuh stay forever dari zaman ibu kita sampai sekarang, itu emang cerita rakyat ya begitu. Pasti turun terus. Ceritanya emang begitu terus gitu. Jadi makanya aku pikir ini suatu exhibition yang bisa abadi gitu. Jadi bisa dikenang juga gitu. Jadi akhirnya aku planningin dari 2013 kalau nggak salah ya. Nah tapi kan untuk mengeksekusi itu tuh susah banget. Butuh waktu. Karena aku mikir 2014 ini udah harus terjadi. Karena kan mau momentum 10 tahun. Ternyata tuh susah banget gitu. Mulai dari sponsorshipnya, karena kan nggak mungkin aku kerja sendiri gitu kan. Terus menggandeng segitu banyaknya seleb dengan jadwal mereka yang begitu padat gitu kan. Terus belum lagi photoshootnya kan juga ribet, terus banyaklah desainer apa segala macam yang harus digandeng. Akhirnya tuh sempet ke pending, dan akhirnya aku punya kesempatan untuk bertemu dengan Jarum Bakti Budaya Jawa Foundation gitu. Dan aku presentasiin ke mereka dan mereka langsung yes gitu. Oke, kita mau support kamu dalam project ini. Akhirnya baru aku jalan. Berarti bener-bener semua terjun langsung ya, dari sponsor, cari Jadi aku semua yang terjun nyari langsung. semua. Iya, semua. Benar-benar sponsor, mulai dari sponsor utama sampai semua sponsor pendukung, mulai baju, desainer apa itu, benar-benar aku yang turun tangan nyamperin mereka satu persatu, ngajakin project ini, termasuk selebnya ya. Gitu. Dan thanks God mereka emang mau support semua gitu, tanpa semuanya nggak ada yang dibayar. Itu ada berapa artis yang ikut dalam project total ini? 62 artis, tapi kalau bersama dengan perancang busana, makeup artist, stylist itu total 100 orang. 100 orang. Berarti ini butuh waktu, tadi dimulai 2013 rencana, akhirnya terrealisasi 2015. Berarti lumayan ya waktunya butuh persiapan ini. Kalau dimulai dari ibaratnya dari mulai project ini akan kita jalanin, itu total 8 bulan. Oke, untuk bikin ini. Jadi mulai dari perencanaan, terus nyari lokasi, terus kemudian didesain baju, didesain baru, banyak kan didesain baru kan, terus aksesoris juga didesain baru, sampai akhirnya photoshoot dan pameran ya 8 bulan. Dari awal 2015 sampai Agustus baru kita pameran. Dan kalau misalnya kita lihat nih ya Smart Viewers, kalau ini tuh di dalamnya bukan hanya ada foto-foto yang indah, tapi juga ada ceritanya, emang diceritain gitu, dideskripsikan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini tuh bukan hanya dapat karyanya, tapi kita dapat juga edukasi mengenai cerita-cerita rakyat ini. Dan ini sampai sekarang berarti ini total tadi 60 artis yang 62 artis ya, dan ini banyak banget semua artis, mulai dari ada Jupe, pun tadi ada ini Krisdayanti juga ikut. Wah pemirsa. Yang membuat saya merasa beruntung adalah semua artis-artis besar ini pada mau mendukung juga gitu. Ada Syahrini, Jupe, Krisdayanti, Luna Maya, Tuti Rajo Bintang, terus Sandra Dewi. Jadi ibaratnya memang familiar face semua, yang Titi DJ, Raffi Ahmad gitu. Jadi memang orang-orang yang punya pengaruh besar gitu ya di publik. Semuanya pada mau ikut berkolaborasi di sini gitu, karena mereka tahu project ini memang bagus untuk anak-anak. Ada Ivan Gunawan dan mereka juga sebetulnya ikut prihatin karena anak muda itu semua udah pada melupakan cerita rakyat gitu. Kalau kita lihat di balik layarnya memang butuh persiapan sekali, totalitas sekali dengan pakaian-pakaiannya, stylingnya, aksesorisnya. Memang
Nih kalau misalnya ini sendiri memang bisa dilihat di mana sih untuk smart viewers untuk buku ini? Mungkin yang pameran itu aja atau gimana? Pameran ini sebetulnya kan kita akan keliling Indonesia. Oke. Sampai sekarang ini udah 4 kota yang kita jalanin. Jadi ada Jakarta, Surabaya, Bandung, sama Makassar. Nah berikutnya nanti akan ada beberapa kota lagi sesuai dengan requestnya setiap kota. Gitu. Jadi banyak yang request datang ke kota ini dong, datang ke kota ini gitu. Kita emang konsepnya mall to mall. Mall to mall. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan memang udah banyak banget persaingan di dalam dunia fotografi dan videografi nih, atau enggak Rio Motret and Trim ini banyak saingannya. Gimana sih seorang Rio dan tim itu bisa tetap eksis dalam dunia fotografi ini dan ya tetap stay gitu? Kalau aku sih nggak memandang mereka itu sebagai saingan, Oke. dan nggak memandang mereka sebagai ancaman, tapi sebagai motivasi gitu. Maksudnya banyak anak muda sekarang yang udah pada pinter-pinter, baru umur 19, umur 20 gitu udah pada jadi fotografer dan hasilnya juga keren-keren. Nah kita yang angkatan jauh di atasnya mereka, atau sebenarnya juga banyak kan yang di atas aku juga, itu semua juga tidak akan tidak akan tertutup juga gitu kalau kita mau mau ngelihat perkembangan zaman juga gitu. Jadi bahkan mereka ini bisa dijadiin inspirasi sebetulnya. Gitu, anak-anak yang maksudnya kayak junior atau yang lebih muda dari aku itu idenya lebih fresh, somehow mereka bisa dijadikan inspirasi gitu. Jadi aku tidak menganggap mereka ancaman, ya paling gimana caranya kita tetap harus bisa bertahan di dunia persaingan dunia fotografi ini dengan creativity, terus gitu. berkarya. Berarti jadi jangan sampai kita mikir kita nih udah ketinggalan zaman gitu. Jadi kan walaupun udah tua pun orang tetap belajar terus kan gitu. Jadi ya aku mikir kita tetap harus belajar terus, nyari ide, nyari konsep yang beda gitu. Itu sih. Nah kalau misal dari Rio sendiri ada nggak sih ciri khas yang Rio sebenarnya tuangin di dalam setiap foto-fotonya Rio? Dari sisi warnanya kah mungkin ya, atau apanya? Kalau yang orang bisa paling mudah kenali itu mungkin dari sisi warna sih sama moodnya ya. Jadi foto-foto aku tuh cenderung warnanya kalem. Oke. Jadi bukan warna yang strong, yang kontras gitu. Terus mungkin yang kedua, banyak dari foto aku tuh lebih terkesan dreamy, betul. Dreamy gitu, agak fairy tale, terus soft ya pasti gitu. Kita berarti ini ya, ciri khas. ciri. Nah sekarang Rio kan udah bekerja dengan banyak artis, berarti istilahnya udah kenal sama mereka. Apalagi dari sisi fotonya. Kalau misalnya aku suruh sebutin 5 artis yang fotogenik, menurut Rio siapa aja? Fotogenik ya? Krisdayanti, Jupe itu dia bisa berubah menjadi berbagai jadi macam apapun karakter. Bisa. Somehow dia bisa kayak Rihanna, nanti bisa jadi ntar bisa kalau pada saat dia jadi Nyi Roro Kidul dia bisa mendalami peran itu, nanti bisa jadi apa gitu. Jupe, terus mungkin siapa ya? Ayo. Luna Maya. Terus Titi Rajo Bintang juga kece. Titi Rajo Bintang. Dan yang terakhir Agnes kali ya. Agnes Monica juga pernah berarti. Nah, nih kalau misalnya di sosok ini kita tuh ada yang namanya sosok challenge. Jadi kayak yang Smart Viewers tahu kalau kita bakal tantang sosok kita setiap episodenya. Nah, karena Rio ini seorang fotografer, jadi saya mau tantang Rio untuk fotoin saya, karena style saya sudah seperti ini, entah ini stylenya apa, harus fotoin, mungkin di tempatnya terserah Rio, yang bagus pokoknya. Dan tapi nggak boleh pakai kamera, harus pakai HP aja. HP, nggak boleh pakai kamera. Dari mulai gayanya, dari mulai dekornya itu semua Rio. Terima tantangannya? Oke, langsung aja ya, ini dia sosok challenge.
Nah, Smart Viewers seru banget. Tadi udah lihat kan sosok challenge-nya. Tadi saya di-challenge saya challenge Rio untuk fotoin saya dengan style yang seadanya ini. Dengan di studio ini yang bagus dan hasilnya bagus banget. Nanti pasti Smart Viewers lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Nah, terima kasih nih Rio. Sama-sama. Challenge-nya berhasil berarti. Nah, untuk terakhir nih, ada nggak sih harapan yang belum tercapai dari seorang Rio? Mau bikin kelas fotografi mungkin atau apa? Ya kalau harapan dan planning ke depan masih banyak sih ya, karena aku pengen banget bikin short movie. Short movie kemarin sih udah sempet bikin, terus pengen bikin bikin film. Terus ya yang pasti pameran mungkin tapi dengan tema yang berbeda yang lebih menarik lagi gitu. Tapi untuk sekolah fotografi sendiri kepikiran nggak? Sempat kepikiran sih, cuman aku mikirnya bisa gak ya aku sehebat Om Darwis gitu kan, karena kan beban juga ya kalau membuat sebuah sekolah itu berarti kan kita menggurui orang gitu. Masih belum terplanning sih itu. Tapi semoga pokoknya sukses terus Rio. Dan terakhir harapan untuk nih generasi muda, Smart Viewers yang mau terjun dalam bidang fotografi itu seperti apa sih? Ya yang pasti kalau mau terjun ke dunia fotografi yang pasti harus punya kamera. Terus dari kamera itu nggak harus mahal, kamera yang biasa-biasa pun bisa dimaksimalkan menjadi sebuah karya yang bagus gitu. Jadi banyak berlatih, banyak nyari inspirasi di internet, di YouTube gitu kan. Jadi jangan terpaku sama teori gitu. Jadi yang terlalu teorikal banget tuh malah jadinya kurang art. Gitu. Jadi aku bahkan suka foto, bahkan nggak usah pakai lighting pun kalau kita udah cukup ya udah gitu. Jadi nggak harus yang wah terlalu mindset banget harus lighting banyak atau harus peralatannya harus yang mahal, enggak gitu. Jadi peralatan dan kamera yang murah pun bisa menghasilkan hasil yang bagus asal kita kreatif. Nah, kreatif dan berlatih. Iya. Terima kasih banyak Rio atas waktunya. Sukses selalu. Pemirsa, terima kasih karena telah menyaksikan Sosok. Tetap saksikan Sosok di www.binus.tv. Saya Garisha Roha dan seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.